Shalom teman-teman, welcome back to our channel. Ayo kita bersiap-siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa ikut joget bareng-bareng ya. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama.
Adik-adik yang manis, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Sebentar, kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Thank you, Jesus. I love you. Haleluya. Amin. Tara, teman anak raja. Shalom teman-teman. Kakak mau tanya nih, siapa di antara kalian yang punya adik? Siapa yang punya kakak? Lalu siapa yang komplit nih punya adik dan punya kakak? Wah, kalian pasti senang ya punya adik atau kakak dan bisa main bersama-sama. Daniel dan David sebagai kakak dan adik juga sangat senang bisa bermain bersama. Apalagi mereka punya hobi yang sama, yaitu main bulu tangkis. Umur mereka hanya selisih 1 tahun, jadi mereka bisa masuk klub bulu tangkis bersama, berlatih bersama, dan mengikuti pertandingan-pertandingan. Ternyata David sang adik punya bakat bulu tangkis yang lebih baik dari Daniel kakaknya. Sehingga Daniel sering kecewa, kesal, bahkan marah karena dalam pertandingan David sering bisa mengalahkannya. Daniel hanya duduk di sudut lapangan dengan perasaan iri hati ketika David ramai-ramai diberi selamat oleh pelatih, teman-teman, dan penonton atas kemenangannya. Untunglah Daniel ingat satu ayat hafalan yang mengatakan bahwa kasih itu tidak cemburu atau iri hati. Daniel mengasihi David adiknya dan seharusnya dia sebagai kakak yang sayang adik tidak iri hati, tetapi ikut senang atas kemenangan dan prestasi David adiknya. Daniel menyadari kesalahannya, mengakuinya dan minta ampun atas dosa iri hatinya. Lalu Daniel mulai mendoakan David setiap hari. Ternyata mendoakan David membuat hatinya berubah tidak iri hati lagi. Daniel pun menjadi aktif membantu David, memberi saran, memberi dukungan, dan sangat senang saat David menang pertandingan. Bahkan bangga terhadap prestasi adiknya yang semakin hari semakin baik. Dan Daniel ikut sedih saat David kalah dalam pertandingan bulu tangkis melawan pemain lain. Adik-adik, kasih dan iri hati tidak mungkin hidup bersama di dalam hati manusia. Kasih Daniel kepada adiknya berhasil mengusir iri hatinya, karena kasih itu tidak cemburu atau iri hati. Oh iya, terbukti loh, ternyata menghafal ayat firman Tuhan itu sangat berguna. Bisa mengingatkan kita kalau kita melakukan hal yang salah atau dosa, dan mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Daniel ingat ayat firman Tuhan dan melakukannya, sehingga Daniel tidak terus berdosa dengan cemburu atau iri hatinya. Mendoakan orang lain juga ternyata membantu hati kita untuk bisa mengasihi dan mengusir iri hati. Ayo adik-adik, jaga terus hati kita untuk tidak iri hati atas keberhasilan atau prestasi adik, kakak, teman, atau orang lain. Kita harus ikut senang atas keberhasilan orang lain, seperti yang tertulis di Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Jadi, kalau hati kita punya kasih, kita akan peduli dan ikut merasakan kesenangan dan kesusahan orang lain. Adik-adik pasti ingat cerita Daud melawan Goliat orang Filistin. Tidak ada orang yang berani melawan Goliat, termasuk Raja Saul takut melawan Goliat yang berbadan tinggi besar dengan baju perang dan senjata lengkap. Tetapi Daud yang masih sangat muda
dengan berani berhadapan dengan Goliat dan berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan." Akhirnya, dengan iman dan dengan pertolongan Tuhan, Daud mengalahkan Goliat hanya memakai umban atau ketapel dan batu kecil yang masuk ke dahi Goliat, yang membuat Goliat roboh dan mati. Sehingga pasukan tentara Filistin bisa dikalahkan oleh tentara Israel. Waktu Saul dan Daud pulang dari medan perang, seluruh rakyat menyambut kemenangan Daud yang telah mengalahkan Goliat, si raksasa raja orang Filistin. Seluruh rakyat berteriak, "Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa." Rakyat lebih memuji Daud daripada Raja Saul. Pujian itu membuat Raja Saul hatinya kesal, marah, dan iri hati kepada Daud. Keesokan harinya, seperti biasa, Daud dipanggil ke istana untuk bermain kecapi, menghibur Raja Saul yang hatinya selalu sedih dan gelisah. Biasanya, hati Raja Saul menjadi tenang setelah mendengar alunan kecapi Daud yang memuji Tuhan, sehingga Roh Allah hadir dan membawa ketenangan. Tetapi kali ini hati Saul sudah sangat iri hati, marah, dendam, dan sangat membenci Daud. Tiba-tiba Raja Saul melempar tombak ke arah Daud yang sedang bermain kecapi. Tetapi karena perlindungan Tuhan, Daud berhasil mengelak dan lari. Sekarang Raja Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Dalam setiap peperangan, Daud selalu mengalahkan musuh dan semua yang dilakukan Daud berhasil. Daud menjadi sangat terkenal dan seluruh rakyat semakin memuji dan menyayangi Daud. Raja Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Awalnya, Saul memulai pemerintahannya dengan baik. Tetapi karena pelanggaran-pelanggaran, dosa, dan tidak taat kepada perintah Tuhan, Saul ditolak sebagai raja dan Roh Allah meninggalkan Saul. Raja Saul semakin iri hati dan membenci Daud. Saul mencari dan mengejar Daud untuk dibunuh. Cemburu atau iri hati menyebabkan kejatuhan Raja Saul. Dan pada akhirnya Saul bunuh diri setelah kalah perang dan Daud menjadi raja menggantikannya. Adik-adik, iri hati itu jangan dianggap enteng. Iri hati dapat menghancurkan hidup. Ayub 5 ayat 2 berkata, "Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati." Agar hati kita tidak cemburu atau iri hati, jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi bersyukurlah atas semua yang kita capai dan kita miliki. Setiap orang punya talenta dan kelebihan masing-masing. Jadi adik-adik, fokuslah untuk mengembangkan dan melatih talenta atau bakat kamu sendiri. Jika di hati kita mulai ada iri hati, cepat minta ampun dan minta Roh Kudus menolong agar hati kita dipenuhi oleh kasih. Karena kasih itu tidak cemburu atau iri hati. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau hati saya dipenuhi kasih sehingga tidak ada tempat untuk iri hati, dan saya bisa ikut merasakan kebahagiaan dan kesusahan orang lain. Thank you Jesus, I love you. Amin. Ayah, kalau
1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Sekali lagi ya teman-teman, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Hai, siapa nih yang sudah kangen pergi ke gereja? Kabar baik untuk adik-adik semua. Abi Citra 1 kembali mengadakan ibadah onsite. Artinya kita bisa sama-sama ketemu dan beribadah di gereja. Wah, asik banget. Catat ya adik-adik, ibadah di GBI Citra 1 tanggal 29 Mei tahun 2022 jam 10 pagi di Citra Garden 1 Blok I nomor 12 Kalideres, Jakarta Barat. Yuk kita sama-sama jaga kesehatan kita biar bisa ketemu lagi. Sampai jumpa di gereja. Sekian ibadah online kita hari ini. Adik-adik ingat, kasih itu tidak cemburu ya. Tuhan Yesus memberkati. Tara!